Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Dan semoga saudara semua di dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-39, yang berkata demikian. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam hidup ini, kita pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Setiap orang tanpa terkecuali pasti pernah menghadapi badai. Baik itu dalam bentuk masalah keluarga, masalah keuangan, kesehatan, atau hubungan. Badai sering datang tanpa peringatan, seperti dalam kisah murid-murid Yesus yang mengalami badai di tengah danau. Di saat itu, mereka merasa ketakutan dan kehilangan kendali. Namun badai bukanlah akhir dari segalanya. Justru di tengah badai, kita dapat menemukan Tuhan dengan cara yang lebih mendalam. Dalam ayat renungan kita pada hari ini, kita melihat Yesus bersama murid-muridnya naik ke perahu untuk menyeberangi danau. Di tengah perjalanan, badai besar datang, membuat para murid ketakutan. Anehnya, Yesus tertidur di buritan perahu. Murid-muridnya terkejut dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Pernyataan ini mencerminkan apa yang sering kita rasakan saat berada di tengah badai. Kita bertanya-tanya, "Di mana Tuhan? Mengapa Dia diam saat aku menderita?" Namun apa yang terjadi selanjutnya mengubah segalanya. Yesus bangun, menghardik angin dan ombak, lalu berkata, "Diam, tenanglah." Seketika badai reda dan ketenangan pun datang. Melalui peristiwa ini, Yesus menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas alam semesta, termasuk badai kehidupan yang kita hadapi. Pesan yang dapat kita ambil adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah badai, meskipun terkadang Dia tampak diam. Dalam badai kehidupan, kita sering terfokus pada besarnya masalah, sehingga melupakan Tuhan jauh lebih besar. Kita lupa bahwa Yesus yang bersama kita di dalam perahu adalah Tuhan yang berkuasa.
Kehadirannya sudah cukup untuk memberikan kita keberanian menghadapi badai. Badai mungkin tidak segera reda, tetapi kehadiran Tuhan memberikan kita damai di tengah kekacauan. Selain itu, badai juga menjadi kesempatan untuk memperkuat iman kita. Dalam Injil Markus pasal 4 ayat 40, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan ini menjadi teguran sekaligus pengingat bahwa iman kita diuji dan dibentuk dalam badai. Tuhan sering menggunakan badai untuk menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi harus sepenuhnya bergantung kepadanya. Contoh lain dalam Alkitab adalah kisah Ayub yang menghadapi badai kehidupan yang luar biasa. Dia kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya. Namun di tengah penderitaannya, Ayub akhirnya berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Dalam badai hidupnya, Ayub menemukan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Di tengah badai, janganlah fokus pada apa yang hilang atau apa yang tidak dapat kita kendalikan. Sebaliknya, carilah Tuhan di dalamnya. Dalam badai, kita belajar untuk berdoa lebih sungguh-sungguh, berserah lebih dalam, dan mendengar suaranya dengan lebih jelas. Tuhan seringkali berbicara melalui ketenangan hati yang kita rasakan, bahkan di tengah kekacauan. Ketika badai hidup menghampiri, ingatlah janji Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 2 yang mengatakan, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan." Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita melewatinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, badai kehidupan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari, tetapi di dalamnya kita dapat menemukan Tuhan yang berkuasa, setia, dan selalu hadir. Jangan biarkan badai membuat kita kehilangan iman, tetapi gunakan badai sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ingatlah bahwa Yesus ada di perahu bersama kita, dan Dia mampu menghardik setiap badai hingga menjadi teduh. Dengan Tuhan, tidak ada badai yang terlalu besar untuk kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas setiap badai dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mempercayai-Mu, ajar kami untuk selalu mempercayai kehadiran-Mu, bahkan ketika kami merasa takut dan tak berdaya. Tolong kami untuk melihat Engkau bekerja di tengah badai
dan bimbing kami, agar iman kami bertumbuh melalui setiap ujian yang kami alami. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.